Amin Tohari MSI yang sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Webinar series yang diadakan oleh Prodi Kesejahteraan Sosial ini merupakan rangkaian dari beberapa webinar yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran ini sampai akhir semester genap yang akan datang kurang lebih ada 6 webinar series dan ini alhamdulillah kita memasuki webinar series yang kedua. Sebagai informasi pada webinar series pertama kita mengambil tema lansia yang disampaikan oleh Dokteran Ibu Rahmawati AGMSI. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga kepada tentu saja luar kita dan yang saat ini adalah bencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceh. Alhamdulillahnya kami diberi kesempatan teman-teman mahasiswa untuk ikut serta ya dalam kegiatan relawanmu dan ada 6 orang mahasiswa yang saat ini sedang dikirim ke Aceh dan Sumatera, salah satunya Dimas dan Dio dan Nabila untuk ikut serta dalam pemulihan akibat bencana. Karena kalau nanti Pak Amin akan menjelaskan ya Pak, periode-periode penanganan bencana itu dari mitigasi awal ketika bencana terjadi, yang itu tentu saja akan terkait dengan yang hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar ya seperti pakaian, rumah gitu ya atau tenda dan kemudian makanan seperti itu. Tapi pasca mitigasi gitu beberapa minggu atau misalnya 1 bulan ke depan itu perlu yang kita sebut dengan rehabilitasi atau pemulihan psikososial dari para korban yang terdampak oleh bencana ini gitu karena kita tidak bisa membayangkan ya kita kehilangan rumah, kehilangan mungkin keluarga gitu itu akan memberikan dampak trauma kepada para penyintas dari bencana ini. Nah, itu tujuan dari kami mengadakan webinar series dengan topik bencana karena ini sangat timely ya topik penanganan bencana ini dan kita ingin tahu sebetulnya dari perspektif kesejahteraan sosial dan pekerja sosial itu seperti apa dan di Prodi Kesejahteraan Sosial UMJ alhamdulillah sudah ada pakarnya yaitu Bapak Muhammad Amin Tohari. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tuti atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Amin Tohari MSI yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini Bunga Citra Aulia. Kepada Saudari Bunga, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Salwa Auliasari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Aulia. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMJ angkatan 2022 yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Amin Tohari MSI dengan topik peran pekerja sosial dalam bencana alam. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Amin Tohari MSI, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, tadi ada juga Bapak Wadek 2, Pak Sahrul, dan tentunya rekan-rekan dosen sekalian dan juga mahasiswa
dan yang tadi juga sudah menjadi relawan gitu ya di tentunya ini menjadi pengalaman yang bagus. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ini sifatnya sharing saja, gitu ya. Ya, mungkin saya juga tidak ahli di bidang itu, tapi paling tidak bagaimana kemudian kita mencermati, gitu ya, terkait dengan situasi dan kondisi Indonesia yang memang saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja, gitu ya. Nah, tentunya dengan banyaknya bencana yang melanda Indonesia ini juga menjadi perhatian kita semua, ya khususnya mungkin profesi kita, gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang saya sampaikan terkait dengan kondisi kebencanaan, terus kemudian nanti yang kedua tentang pekerjaan sosial, gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang perlu saya coba cermati, gitu ya, itu terkait dengan mungkin bisa dilanjut Mbak untuk anunya. Terkait dengan posisi kita gitu ya, bahwa ternyata posisi Indonesia itu sangat strategis gitu ya untuk masalah kebencanaan gitu ya. Ternyata dengan diletak khatulistiwa, ada benua gitu ya, termasuk juga ada 3 lempeng bumi gitu ya. Termasuk mungkin juga ada jalur gunung aktif gitu ya. Ini menjadi hal yang sensitif gitu ya, kira gitu ya, ketika kita berbicara tentang masalah kebencanaan. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu ya menjadi hal yang lumrah kalau kemudian tadi berbagai bencana itu melanda kita gitu ya. Mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, ya, banjir yang sampai saat ini juga masih merendam di beberapa wilayah Nusantara, ya, tanah longsor dan lain sebagainya. Ini saya kira menjadi hal yang menarik, yang perlu kita eh, kaji, gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin juga kalau kita cermati bahwa ternyata kita itu menduduki urutan ketujuh dalam konteks negara rawan bencana, gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi perhatian kita bersama bahwa ternyata kita menjadi wilayah yang rawan, gitu ya. Nah, kalau kemudian kita pahami dari konsep bencana sendiri, saya coba mengacu dari Undang-Undang 24 2007 gitu ya. Ya, prinsipnya bahwa bencana itu merupakan peristiwa yang mengancam maupun mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, gitu ya. Yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun juga faktor sosial atau faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, ya, kerusakan lingkungan, harta benda dan seterusnya. Termasuk tadi dampak psikologis gitu ya. Ini saya kira hal yang menjadi fokus mungkin gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau kemudian kita cermati gitu ya, bahwa jenis bencana yang ada di kita itu ada 3 mungkin ya. Alam yang tadi saya sampaikan, ada yang mungkin juga sifatnya non alam ya. Jadi tahun berapa kemarin 2020, 2021 ada pandemi gitu ya, Covid. Bahkan mungkin sekarang ini juga sudah mulai lagi ada flu apa dan lain sebagainya gitu ya. Pernah dulu ada flu burung dan lain sebagainya. Termasuk mungkin juga ada bencana sosial. Nah, di mana kalau kemudian kita cermati konteks bencana sosial itu Indonesia sendiri juga rentan gitu ya. Karena negara kita merupakan negara yang multikultural gitu ya. Kalau kemudian kita lihat pengalaman konflik Ambon, konflik Sampit, dan konflik-konflik lain itu juga menimbulkan dampak yang luar biasa gitu ya. Kalau kemudian kita, nah ini kita coba tadi dari peta bencana, gitu ya. Jadi nampaknya di Indonesia itu banyak juga warna-warna merah gitu ya. Di Sumatera itu juga cukup banyak gitu ya. Untuk kemudian risiko bencana yang cukup tinggi, yang lain-lainnya ada juga yang sedang gitu ya. Nah, itu wilayah-wilayah kuning. Nah, ada beberapa yang agak agak relatif
kurang ya. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada yang tidak rentan, tetapi ada gitu ya. Tapi potensinya agak kecil yang wilayah hijau itu. Nah, jadi kalau kemudian kita cermati kondisi seperti itu. Terus kemudian kalau saya mencoba melihat gitu ya dari tren bencana, ini saya coba lihat dari 5 tahun belakang gitu ya, dari 2001 gitu ya. Ini memang kasusnya sangat tinggi karena COVID dan sebagainya itu gitu ya. Terus kemudian 22 agak menurun 3 ribuan gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang menarik itu 2023 ini kecil gitu ya, seranya 122 kejadian gitu ya. Namun pada tahun 2024 gitu ya, itu meningkat lagi gitu ya, menjadi 3.400-an. Bahkan kalau kemudian kita lihat di tahun 2005 ini juga masih di angka 3 ribuan. Nah, ini yang tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Mas Sahabat tadi yang sedang di Sumatera. Ini kasus yang di Sumatera ini juga sudah masuk mungkin dalam konteks ini gitu ya. Di mana kalau kemudian kita lihat bahwa tren perkembangan kebencanaan di Indonesia itu sangat luar biasa gitu ya. Termasuk yang terakhir yang tadi sudah dibahas tentang bencana Sumatera yang saya kira itu ya tidak diprediksikan kira-kira gitu, tahu-tahu terjadi bencana dan lain sebagainya. Begitu juga yang mungkin saat ini masih terjadi di beberapa wilayah Nusantara ya, saat ini masih ada di Pekalongan, bahkan mungkin yang terdekat saudara kita yang tadi saya coba dengar di media itu, yang saya lihat di media di daerah mana Kunciran ya, daerah Ciledug dan lain sebagainya itu yang juga masih terendam. Nah, yang berikutnya mungkin terkait dengan penyebab gitu ya, tentang penyebab. Ya, saya mencoba mencermati mungkin dari surat Al-A'raf gitu ya 96 gitu ya, bahwa memang terjadinya bencana kira-kira begitu, kerusakan baik itu di daratan, lautan maupun udara itu merupakan ya andilnya, turut andil ulah tangan manusia, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat terkait dengan bencana Sumatera, bencana dan sebagainya, gitu ya. Kemarin kan kayu-kayu gelondongan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu juga dinalir adanya penebangan dan lain sebagainya, ada penggundulan hutan dan lain sebagainya. Termasuk mungkin juga kaitannya dengan perilaku masyarakat, gitu ya, yang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Termasuk mungkin juga membangun wilayah dan lain sebagainya tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira juga menjadi suatu fenomena kemudian yang juga terkait tadi dari memang kondisi alam maupun juga dari aspek sosial atau aspek manusianya ya. Ketika kita berbicara tentang masalah kebencanaan, gitu ya. Nah, saya mencoba mungkin melihat gitu ya tentang bagaimana ya ini melihat ke belakang gitu ya, kasus Gintung gitu ya. Kebetulan waktu itu saya juga ikut di situ gitu ya. Jadi bagaimana kemudian Gintung yang setiap hari banyak orang di situ, kira-kira begitu ya. Itu pun juga tidak terdeteksi gitu ya. Sampai kemudian subuh gitu ya, jebol dan lain sebagainya sehingga menimbulkan korban. Nah, ini yang saya kira juga seringkali menjadi permasalahan-permasalahan kita terkait dengan masalah istilahnya preventif ataupun juga mitigasi dan terusnya ketika kita berbicara tentang masalah kebencanaan. Jadi seringkali ketika terjadi bencana barulah kita itu mencari kenapa dan sebagainya. Padahal dalam konteks kebencanaan kan itu bisa dicegah, dan bisa diminimalisir dan seterusnya. Mungkin nanti dalam kaitannya dengan konteks tahapan-tahapan dalam penanganan kebencanaan. Nah, ini dampak gitu ya, yang juga saya kira ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana korban jiwa Sumatera gitu ya,
banjir Sumatera yang juga luar biasa, lebih dari 1000-an, harta benda apalagi, gitu ya. Nah, termasuk ini yang menarik juga kaitannya dengan trauma psikologis ya, gimana adanya bencana dan sebagainya pasti menimbulkan stres dan seterusnya. Rugi ekonomi, infrastruktur, termasuk mungkin ada penyakit gitu ya, termasuk mungkin juga kaitannya kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi hal yang perlu kita sikapi gitu ya, bagaimana dampak ini perlu kita minimalisir gitu ya, ya dalam konteks kebencanaan. Nah, poin yang kedua mungkin yang ingin saya sampaikan, bisa masuk di konteks kerjaan sosial gitu ya. Ya, kalau kemudian kita cermati bahwa pekerjaan sosial itu kan merupakan ya, relasi profesional atau program profesional gitu ya, dalam kaitannya untuk membantu individu, kelompok warga, masyarakat untuk berfungsi sesuatu untuk bisa mengatasi masalah sosial. Nah, sehingga kalau kemudian kita kaitkan tadi dengan kebencanaan dengan dampak yang seperti itu juga masih masuk dalam konteks permasalahan gitu ya. Nah, tentunya bagaimana mungkin juga pekerja sosial harus punya andil gitu ya dalam konteks kebencanaan itu yang sangat rawan sekali dalam konteks Indonesia. Yang berikutnya mungkin yang juga saya cermati kaitannya dengan tujuan pekerjaan sosial. Itu juga begitu. Ya, meningkatkan kemampuan, memecahkan permasalahan, membantu orang mulai sumber dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan bencana ya nyangkut gitu ya. Jadi terkait maksudnya begitu gitu ya. Lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep pekerjaan sosial. Kalau kemudian kita cermati bahwa pekerjaan sosial sekarang ini juga sudah berbicara mungkin kaitannya tentang masalah keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan sosial gitu ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa terpenuhi gitu ya tentang kesehatannya, kesejahteraannya, nutrisi dan seterusnya. Bahkan kalau kita acung dari pandangan Benan itu kaitannya dengan masalah keberlanjutan ini gitu ya, itu ada 3 sebenarnya kaitannya, ada secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Nah, lingkungan ini kalau kemudian kita cermati pada awal-awalnya kan lebih kepada lingkungan sosial kultural gitu ya. Tapi sekarang ini bagaimana paradigma pekerjaan sosial itu juga pada konteks lingkungan fisik juga gitu ya. Karena ketika lingkungan fisik rusak dan sebagainya itu juga akan mengganggu kesejahteraan ataupun juga mengganggu keberlangsungan sosial sehingga muncul gagasan-gagasan tentang pekerja sosial hijau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Nah, berangkat dari konsep itu, kemudian kalau kemudian kita cermati bahwa nampaknya pekerja sosial itu memegang peran yang penting dalam konteks kebencanaan, gitu ya. Dalam konteks kebencanaan, sehingga bagaimana kemudian kita bisa urun, rembuk, atau mungkin juga turut berpartisipasi di dalam penanganan kebencanaan gitu ya. Sehingga nanti bagaimana lulusan-lulusan kita pun bisa bekerja di sektor itu gitu ya gitu. Nah, benar kalau sudah kita cermati dalam konteks peran pekerjaan sosial itu di amanat undang-undangnya, mungkin bisa lanjut di amanat undang-undangnya gitu ya. Nah, di mana undang-undang Peksos, undang-undang bencana gitu ya. Itu juga sebenarnya juga mengamanahkan bagaimana pekerja sosial itu berperan dalam masalah kebencanaan. Baik itu mendukung psikososial korban ya, memfasilitasi kebutuhan dasar yang tadi juga sudah sampaikan, mendampingi kelompok rentan gitu ya. Bahkan juga terlibat dalam konteks mitigasi, kesiapsiagaan pada saat bencana maupun juga pada saat pasca bencana. Tentunya ya fokusnya pada perlindungan, pemberdayaan maupun juga pemulihan keberfungsian sosial. Nah, lanjut mungkin dalam konteks tahapan penanggulangan kebencanaan gitu ya. Nah, tadi yang saya mengungkapkan, ya ini prinsipnya ada 3 tadi kan, ada pra bencana, ada saat bencana dan juga ada pasca bencana. Ya, ini dalam pra itu biasanya kaitannya dengan ada pencegahan, ada mitigasi, ada juga kesiapsiagaan.
saat bencana gitu ya, terkait mungkin dalam kondisi tanggap darurat maupun juga pada saat pasca ya pemulihan berarti rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, sehingga kalau kemudian kita cermati dalam beberapa tahapan penanggulangan ini, misalkan dalam tahap prabencana gitu ya, di mana pekerjaan sosial jadi lanjut di tahap prabencana itu. Nah, bagaimana kemudian pekerja sosial itu memainkan peran dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berarti bagaimana kemudian pekerja sosial itu meningkatkan siapsiagaan masyarakat, ya, mitigasi, termasuk pemetaan kapasitas masyarakat, bahkan juga melakukan advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakan kebencanaan. Nah, berarti di sini peran sebagai pendidik, mungkin edukator gitu ya, mungkin juga sebagai penyuluh, bahkan mungkin juga sebagai advokat gitu ya. Jadi bagaimana kemudian memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap masyarakat tentang bagaimana masalah bencana ya, mungkin dari sisi dampaknya dan sebagainya, termasuk juga bagaimana membangun kapasitas masyarakat untuk kemudian mereka peduli terhadap masalah kebencanaan ya. Bagaimana kemudian kita turut berpartisipasi di dalam mencegah kebencanaan dan seterusnya. Yang kedua, mungkin kaitannya pada tahap saat bencana ya, berarti tanggap darurat gitu ya. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus atau Mas apa tadi ya yang sedang di Sumatera gitu ya. Nah, tentunya ya ketika terjadi bencana itu kan kondisinya luar biasa gitu ya. Harta hilang gitu ya. Saudara mungkin juga ada yang hilang gitu ya, ada yang meninggal dan sebagainya. Itu kondisinya sangat kritis kira-kira begitu ya. Ada yang stres, ada yang dan sebagainya gitu ya. Mereka mengalami trauma dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kemudian mereka juga melakukan pemetaan ya. Apa saja kemudian kebutuhan-kebutuhan dari korban ya. Terus kemudian bagaimana kemudian mendistribusikan bantuan dan lain sebagainya. Ini yang segera juga bisa dilakukan. Selain mungkin juga untuk membantu korban tadi gitu ya, untuk membantu korban. Ya, termasuk mungkin juga bagaimana pekerja sosial itu juga tadi fokus pada kelompok-kelompok yang rentan. Ya, biasanya kalau kemudian dalam kebencanaan itu yang rentan itu lansia gitu ya, anak-anak, disabilitas, bumil gitu ya. Itu seharusnya juga menjadi prioritas gitu ya. Nah, belum lagi kemudian juga terkait dengan masalah pendidikan anak gitu ya. Karena barang-barangnya hilang, alat-alat sekolahnya hilang. Mungkin juga dia masih trauma, belum bisa sekolah dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ini pendidikan itu juga masih tetap bisa berlangsung. Nah, mungkin pengalaman yang juga tadi saya sampaikan, gitu. Bagaimana ketika gintung terjadi, kemudian teman-teman di Kesos itu juga luar biasa gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait tadi dengan saat bencana gitu ya. Jadi melakukan pendataan termasuk juga untuk distribusi bantuan gitu ya. Bahkan kemudian juga tadi untuk trauma healing gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika waktu itu terjadi situ gintung jebol gitu ya, bagaimana kemudian teman-teman dari Kasos itu juga berkoordinasi gitu ya dalam kaitannya untuk melakukan itu. Jadi ketika pengungsi itu ada ditempatkan di Fakultas Hukum, mereka juga melakukan koordinasi ya dengan para pengungsi termasuk bagaimana anak-anaknya untuk mereka istilahnya kurangi gitu ya terkait dengan kecemasan ataupun juga traumanya tadi. Sampai kemudian mereka dipindahkan di Kertamukti pun teman-teman juga masih melakukan pendampingan ya. Tadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan selain trauma healing tadi juga ada pendampingan untuk pendidikannya gitu ya. Jadi untuk belajar dan sebagainya termasuk kemudian juga untuk cerita gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga untuk pendekatan-pendekatan keagamaan gitu ya kira-kira itu. Nah, yang
Berikutnya mungkin pada tahap pasca bencana gitu ya. Berarti ini pada konteks rehabilitasi dan juga rekonstruksi gitu ya. Biasanya memang apa istilahnya pasca bencana pun itu ada yang mereka mengalami gangguan psikologis gitu ya, trauma itu yang juga cukup panjang. Jadi biasanya pekerja sosial juga masih bisa untuk melakukan layanan-layanan di situ gitu ya. Termasuk dan juga bagaimana membantu pemulihan kehidupan sosial ataupun juga ekonomi masyarakat. Mengidentifikasi kebutuhan maupun juga memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Itu saya kira juga masih penting. Termasuk juga bagaimana mengadvokasi hak-hak korban, ya, termasuk untuk mendorong perubahan kebijakan. Nah, saya kira ketika kemudian terjadi bencana seperti Sumatera itu kan bagaimana kemudian mereka harus bisa apa istilahnya mendapatkan hak-hak mereka, gitu ya, sebagai warga negara yang terkena musibah. Kalau selama ini yang dipersiapkan kan ada hunian sementara, huntara selain bantuan-bantuan dan sebagainya, terus kemudian juga dipersiapkan untuk hunian tetapnya dan seterusnya. Ya, prinsipnya adalah bagaimana kemudian mereka itu tetap bisa terpenuhi kebutuhannya dan bisa tetap melanjutkan gitu ya, kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga bisa juga gitu pasca bencana itu membentuk forum warga gitu ya. Ya, dalam kaitannya apa untuk integrasi, untuk solidaritas, untuk kerjasama gitu ya dalam konteks kebencanaan. Gitu ya. Sehingga bagaimana mereka punya apa istilahnya kepedulian gitu ya, atau kepekaan ya, terhadap masalah kebencanaan tadi. Yang berikutnya bisa juga bahwa dalam pasca bencana itu dalam kaitannya dengan pemberdayaan gitu ya, dengan memberikan pelatihan kewirausahaan gitu ya. Bagaimana mencarikan akses untuk bantuan modal dan juga melakukan pendampingan dalam usaha gitu ya. Jadi ini bagaimana dalam kaitannya dengan fungsi untuk mengkaitkan antara sistem klien dengan sistem sumber gitu ya. Termasuk mungkin juga dalam konteks pemberdayaan dan sebagainya. Nah, saya kira itu mungkin pemikiran-pemikiran yang ingin sampaikan. Monggo silahkan kita sharing sebanyak gitu. Karena saya sendiri juga mungkin mulai memiliki keterbatasan terkait dengan konteks kebencanaan. Monggo silakan bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita bahas secara bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Andes Bapak Muhammad Amin Tohari MSI atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Pada sesi ini kami membuka kesempatan untuk 3 pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Izin bertanya boleh Kak? Iya, boleh. Gimana, Dio? Iya, terima kasih untuk Pak Amin yang sudah memberikan materinya dan alhamdulillah itu sangat berkesinambungan untuk kami yang turun langsung ke lokasi bencana itu. Saya ingin bertanya Pak Amin, eh, di Sumatera Utara ini kan setelah saya melakukan asesmen dan observasi, ternyata di Sumatera Utara ini khususnya di daerah di Garoga ini ternyata masyarakatnya itu untuk coping mekanismenya itu masih sangat lemah. Lalu juga ternyata di Garoga ini memang sudah terbiasa banjir itu Pak. Namun tidak separah yang kemarin karena biasanya memang banjir itu tepatnya selutut menurut warga sekitar. Dan gimana sih Pak peran
kita ini sebagai Peksos dan juga bagaimana cara kita memberitahunya setelah kita melakukan PFA atau psychological first aid untuk para penyintas yang berada di Sumatera Utara ini, Pak. Terima kasih. Baik Pak, apa Min mau langsung jawab Ya. atau ditampung dulu Pak? Mungkin langsung aja gitu ya. Ya, Saya kira baik. ini juga nanti teman-teman yang lain gitu ya bisa menambahkan karena ini sifatnya kan sharing kita gitu ya. Ya, memang ini yang saya kira tadi ketika kita berbicara tentang penyebab gitu ya, atau mungkin juga kaitannya dengan kebencanaan itu seringkali juga terkait dengan ya aspek sikap maupun juga perilaku gitu ya. Nah, ini saya kira ketika saya coba mengkaji kaitannya dengan banjir Jakarta gitu ya, itu memang ya banyak juga yang kemudian ketika mau mereka direlokasi gitu ya, meskipun tiap hari banjir kira itu ya nggak mau gitu ya. Jadi istilahnya banjir itu sudah menyatu dengan dia gitu ya, dengan mereka gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga menjadi apa istilahnya kendala gitu ya di dalam apa penempatan gitu ya bagi mereka-mereka itu gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Jadi bagaimana bahwa memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang adanya suatu masalah gitu ya. Nah, seringkali kan ada yang tadi saya gambarkan bahwa ini masalah tapi mereka menganggap bukan sebagai suatu masalah gitu ya. Padahal kalau itu kondisinya seperti itu dan lain sebagainya gitu ya, itu kan tadi dari dampaknya itu kan juga bisa apa istilahnya menyebabkan ya penyakit gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentunya yang pertama menurut saran saya adalah bagaimana menyadarkan bahwa itu adalah wilayah-wilayah yang rawan, jadi perlu ada apa upaya-upaya mungkin untuk relokasi gitu ya. Tapi ketika berbicara relokasi itu juga tidak gampang gitu ya. Mungkin kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan pekerjaan ya dan lain sebagainya. Gitu. Ini saya kira juga perlu dipikirkan ketika mau melakukan relokasi dan sebagainya. Nah, begitu juga mungkin kaitannya tadi dengan bagaimana memberikan pemahaman mereka gitu ya terkait dengan bagaimana mereka harus siap gitu ya. Ya, harus siap untuk mengantisipasi itu. Termasuk mungkin juga bagaimana peran pemerintah, ya, peran stakeholder terkait dalam masalah mitigasi gitu ya. Ya, tentunya kalau memang dimungkinkan wilayah-wilayah yang seperti itu memungkinkan nggak kalau tadi direlokasi agak susah gitu ya. Nah, untuk dibangun misalkan apa kayak semacam tanggul misalkan seperti itu gitu ya. Atau saluran airnya dibetulkan gitu ya dan lain sebagainya. Kalau biasa belum ada saluran air dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang kondisi masyarakat yang seperti itu, saya kira beberapa aspek tadi yang mempengaruhi mereka mengapa seperti itu. Yang pertama tadi kaitannya dengan ya masalah tapi dia sendiri menganggap bukan sebagai suatu masalah. Yang kedua tadi ketika mau direlokasi, relokasi pun juga kaitannya tadi dengan pekerjaan mereka, mata pencarian mereka. Gitu ya. Nah, yang saya kira ini juga perlu dipikirkan, gitu ya. Tapi paling tidak tadi adalah bagaimana melakukan mitigasinya, gitu ya. Ya kalau tadi misalkan sering banjir, setelutur dan sebagainya, nah itu perlu di asesmen lagi gitu ya. Mengapa itu terjadi? Apakah tadi karena saluran airnya nggak ada, mungkin bisa juga dibikin embung-embung itu gitu ya. Atau tadi tanggul gitu ya. Paling tidak kalau misalkan itu dimungkinkan gitu ya kaitannya dengan baik itu mitigasi struktural maupun juga mitigasi non struktural itu yang mungkin bisa dikembangkan di situ. Kira-kira gitu Mas Dio gitu ya. Mungkin monggo silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan gitu ya.
Ya, terima kasih sebelumnya Mas Lintang dan Pak Amin telah memaparkan materinya yang luar biasa menurut saya, karena cukup relevan juga dengan jurusan kesejahteraan sosial dan juga pasca bencana. Kalau melihat kondisi situasi di wilayah Aceh tersendiri, khususnya di Kabupaten Pidi Jaya ini, memang menurut saya cukup mengkhawatirkan ya. Apalagi bencana ini kan telah terjadi kurang lebih hampir bahkan dari 1 bulan, tapi dampaknya itu masih sangat amat dirasakan oleh masyarakat. Karena apa? Oh, ya sebelumnya mohon maaf juga karena saya ini lagi berada di Banda Aceh, di kotanya Aceh, bukan di wilayah penempatan saya bertugas. Dikarenakan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan donasi dari Kementerian Agama Provinsi Aceh berupa 40 Al-Quran, dan kita juga sedang mencari buku-buku cerita. Karena dari hasil asesmen kita juga banyak ternyata anak-anak yang suka bercerita di sekolah-sekolah. Maka kita coba merealisasikan, kita coba mengadakan itu untuk membantu juga sebagai layanan dukungan psikososial di sana. Jadi tugas saya di sana juga memang berfokus di tahap psikososialnya, dan kita berfokus di berbagai macam aspek. Salah satunya yaitu anak-anak dan juga lansia. Untuk anak-anak tersendiri kita memang memiliki program dan memiliki output. Seperti kita tuh sudah mengajar di 3 sekolah, dan insya Allah sampai akhir kita di sini juga kita masih berfokus di sekolah itu, dan kita bisa melihat perkembangan-perkembangan apa saja yang telah dapat dilakukan oleh kita dan oleh yang dirasakan oleh anak-anak tersebut. Karena kan anak-anak ini juga memang apa ya, bisa dibilang mereka tuh masa-masanya bermain dan juga belajar. Maka bagaimana caranya supaya kita itu sebagai relawan bisa masuk di pembelajarannya dan juga di permainannya. Jadi dari pembelajarannya juga, dari yang apa saya lihat dan dari hasil asesmen itu, banyak anak-anak yang memang apa ya, sedikit kurang merasa semangat untuk belajar lagi. Nah, dari situ juga kita harus mengubah pola pikir seperti itu, dan bahkan kita apa, ditugaskan juga anak-anak di Aceh itu banyak yang mengeksploitasi anak-anaknya. Jadi ketika ada relawan-relawan datang, anak-anak itu sudah mulai meminta sesuatu kepada kita. Nah, saya itu ditugaskan oleh rekan-rekan di Aceh juga untuk mengubah pola pikir anak-anak tersebut supaya mereka itu tidak selalu meminta-minta seperti itu. Dan kalau di lansia juga kita memiliki program, dan dari hasil kerja kelompok relawan kami juga, lansia ini memang lebih cocoknya itu untuk bercerita, dan kita melakukan yang namanya tuh door to door, atau kita samparkan ke rumahnya masing-masing. Jadi misalkan kemarin tuh saya di wilayah Masjid Tuha, saya keliling-keliling di daerah sana dan melihat ada lansia dan juga orang-orang dewasa di sana sedang berkumpul, sedang bersantai-santai, dan coba kita masuk ke sana, kita coba membuka pembicaraan, membuka apa namanya pembicaraan di sana, dan alhamdulillah responnya pun cukup baik. Dan yang dilakukan oleh orang-orang di sana juga, lansianya itu mereka terus bercerita sampai pada akhirnya lansia itu pun sampai menangis karena saking apa ya, mungkin saking traumanya juga. Ada yang mereka itu tidak tahan di dalam rumah karena selalu teringat ketika terjadi bencana itu 2 hari 2 malam mereka itu ada di rumah sendirian, tanpa makanan, tanpa bantuan apapun, listrik pun mati segala macam, dan masih banyak trauma-trauma yang dialami oleh lansia tersebut. Dan ketika saya datang ke sana pun mereka mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah dari mereka juga. Nah, dari saya melihat respon lansia-lansia tersebut juga, itu yang apa ya, yang mengarahkan saya untuk bisa melakukan door to door lagi kepada lansia dan juga dewasanya di sana. Insya Allah kita juga masih sekitar 3 mingguan lagi di sini, dan terus melakukan program-program seperti itu. Kayak gitu Mas Lintang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga di wilayah Aceh ini tersendiri. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rahman Hakim dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024. Saya ingin menanyakan terkait dari materi yang telah diberikan oleh Pak Amin
dan juga teman-teman dari Dimas dan Dio yang ada di Sumatera. Nah, untuk hal ini kan ketika menjadi relawan atau menjadi pekerja sosial ketika ingin mengintervensi atau melakukan program untuk pemberdayaan, untuk memberikan hal yang sekiranya menyembuhkan para korban bencana tersebut, kan diperlukannya seperti kayak program yang pas gitu kan ya. Nah, ketika nantinya para warga itu tidak sesuai ekspektasi mereka gitu kan terhadap program yang telah diberikan gitu kan, itu langkah selanjutnya seperti apa ya Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh pekerja sosial tersebut? Karena kan ketika nantinya kita ingin melakukan program di sana, melakukan kegiatan, itu kan pasti kan masyarakat memiliki ekspektasi tinggi kan terhadap keinginan dia gitu kan. Ketika nantinya tidak sesuai dengan keinginan dia atau ekspektasi dia, itu membuat masyarakat tersebut kayak partisipasinya kurang atau kayak ikut kegiatan tersebut kayak tidak mau atau kayak ada pandangan buruk lah terhadap pekerja sosial tersebut. Nah, itu langkah selanjutnya seperti apa ya Pak untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Rizky Rahman. Mungkin nanti bias Mas Dimas maupun Mas Dio mungkin bisa juga menambahkan. Berarti kalau saya mencoba mencermati kan di sini pasca bencana gitu ya, pasca bencana gitu ya. Nah, tentunya ketika kemudian tadi bencana sudah berlalu, berarti di sini masuk dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, tentunya kita perlu melakukan asesmen, gitu ya, apa yang kemudian menjadi kebutuhan dasar, gitu ya, kebutuhan mendesak bagi dia, bagi korban. Kalau kemudian kita cermati mungkin dalam konteks yang umum ya pasti mereka terkait dengan bagaimana terpenuhi kedasaran dulu, gitu ya. Paling tidak itu ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Terus kemudian hunian, ini yang saya kira juga perlu untuk dipertimbangkan gitu ya. Kalau yang selama ini yang dipersiapkan kan masih pada tataran huntara yang mengacu kepada hunian tetap. Termasuk juga bagaimana tadi untuk relokasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu didiskusikan gitu ya antara apa istilahnya korban bencana mungkin dengan pekerjaan sosial atau kemudian pihak-pihak terkait. Gitu ya. Yang berikutnya mungkin juga bagaimana terkait dengan pengembangan ekonominya, gitu ya. Kalau kemudian tadi kaitannya dengan bencana dan sebagainya yang sudah meluluhlantakkan, mata pencarian hilang dan sebagainya, nah, terus kemudian untuk mengembangkan ekonominya, ini yang perlu diskusikan. Apa yang kira-kira memungkinkan? Intinya bahwa bagaimana kemudian pekerja sosial itu bekerja bersama gitu ya dengan masyarakat korban. Ya. Jadi bukan apa istilahnya untuk gitu ya. Jadi masyarakat diajak sharing, berajak diskusi gitu ya untuk memetakan apa yang dan menjadi kebutuhan. Jadi bukan keinginan, ini yang perlu dibedakan. Jadi bukan keinginan tetapi kebutuhan. Nah, sehingga dari situ gitu ya adanya pemahaman yang sama, ada prioritas mana yang perlu diberikan gitu ya. Ini yang saya kira menjadi penting gitu ya. Karena kalau kemudian kita cermati ya pemerintah maupun juga pihak-pihak terkait kan juga ada keterbatasan. Sehingga paling tidak kebutuhan dasar baik itu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok ya termasuk tadi sandang pangan papan gitu ya, pendidikan anak, terus kemudian juga untuk kegiatan ekonominya itu menjadi penting karena ini untuk kesinambungan gitu ya. Untuk kesinambungan untuk pekerjaannya. Jadi kalau mereka di pertanian ya bagaimana kemudian mereka bisa mengembangkan pertaniannya lagi gitu ya atau mungkin di usaha wirausaha lain dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi prinsipnya bagaimana kemudian diajak berdiskusi gitu ya. Ini yang menurut saya perlu dilakukan oleh pekerja sosial. Jadi pekerja sosial bersama dengan
korban bencana untuk memikirkan bagaimana ke depan, termasuk mungkin tadi bagaimana nanti pekerja sosial juga mencarikan sistem sumber tadi, sistem sumber yang bisa digunakan dalam konteks penanganan bencana. Prinsipnya adalah bagaimana dibangun kolaborasi. Jadi pekerjaan sosial tidak sendiri, mungkin tapi dengan pihak-pihak yang lain dalam kaitannya dengan masalah penanggulangan kebencanaan. Saya kira itu. Silakan mungkin Mas yang lain ingin menambahkan. Oh. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, Pak Min, terima kasih atas jawabannya. Langsung. Ini yang boleh nanya mahasiswa doang atau dosen boleh nih Pak? Boleh Mbak Ima. Boleh ya Pak Amin? Monggo Mbak, kita sharing aja. Iya Pak Amin, kita sharing aja kalau menurut Pak Amin Ya, sendiri mungkin Mbak. yang mirip-mirip sama Indonesia, kita bisa merujuk ke negara mana ya Pak untuk model mitigasi bencana ataupun penanganan bencana buat bisa kita rujuk baik itu sebagai rujukan ilmiah maupun mungkin bisa jadi bahan perencanaan ke depan buat para pemerintah stakeholder yang punya kewenangan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan terkait kebencanaan di negara kita, Pak. Terima kasih, Pak Amin. Yeah. Ya, mungkin ini kalau berdasarkan beberapa yang literatur itu kaitannya dengan kebencanaan itu berangkat pada apa istilahnya negara-negara yang rawan bencana gitu ya. Termasuk mungkin juga tadi kita kan masuk dalam kategori rawan juga gitu ya. Kalau saya coba cermati Jepang itu cukup baik gitu ya menurut saya gitu ya untuk masalah penanggulangan bencana gitu ya. Jadi bagaimana kemudian tadi di pantai-pantai dan sebagainya itu juga ada tanggul-tanggul untuk penahan gitu ya. Terus kemudian juga rumah-rumah yang juga sudah mulai didesain untuk tahan bencana gitu ya, bangunan gedung dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat itu menurut saya luar biasa juga gitu ya. Bagaimana masyarakat Jepang itu responsif terhadap masalah kebencanaan gitu ya. Termasuk kemudian juga perilakunya karena tadi bencana itu juga tidak terlepas dari ulah tangan manusia. Jadi bagaimana mungkin juga diberikan pemahaman sedini mungkin ini sudah anak-anak dan sebagainya tentang masalah bencana kepada anak-anak itu gitu ya. Termasuk mungkin juga dalam konteks yang lebih sederhana kalau di Jepang itu bagaimana kemudian sejak kecil itu sudah mulai ditanamkan misalkan buang sampah nggak sembarangan misalkan seperti itu kan juga menarik gitu ya. Nah, kalau di kita kan masih ya di mana saja kan Indonesia sangat luas gitu ya tanahnya masih banyak yang kosong gitu ya. Bakar sampah pun juga di mana-mana dan lain sebagainya gitu sehingga ini yang perlu dibangun kesadaran gitu ya. Kalau menurut saya itu Jepang cukup ya termasuk kemudian juga peringatan dini itu juga luar biasa. Termasuk untuk ketika terjadi bencana dan sebagainya apa yang harus dilakukan. Kalau kemudian terjadi bencana sekian itu apa tsunami atau tidak dan sebagainya gitu ya. Ini kalau menurut saya itu ya mungkin apa ya itu lebih bagus ya kaitannya dengan masalah kemitigasinya gitu ya. Nah, kalau kemudian di kita ini ya mitigasi itu masih banyak menjadi problem ya seperti Sungai Ciliwung itu untuk masalah penanggulangan dan sebagainya gitu ya. Untuk penyudetan sungai itu juga mengalami masalah yang luar biasa gitu ya. Untuk masalah pembebasan lahan dan sebagainya dari berapa ya 32 kilo itu kemarin baru sekitar 17 kilo yang terrealisasi. Masih ada beberapa kilo yang belum terrealisasi untuk masalah
Sodetan Ciliwung gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu Mbak Ima. Gitu. Terima kasih Pak Amin. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah kita tutup karena tadi sudah di awal sudah diberitahu bahwa akan dibuka 3 sesi pertanyaan. Kepada para peserta Zoom, dimohon untuk mengisi link yang telah disediakan di room chat karena untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan secara singkat materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Amin Tohari, MSI. Jadi webinar ini membahas peran penting pekerja sosial dalam penanggulangan bencana, di mana Indonesia ini merupakan negara yang sangat rawan bencana alam karena kondisi geografis dan letaknya di jalur cincin api, sehingga bencana sering menimbulkan dampak serius seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta trauma psikologis. Dalam konteks tersebut, pekerjaan sosial juga hadir sebagai profesi yang berperan membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk memulihkan fungsi sosialnya. Pekerja sosial tidak hanya menangani dampak bencana, tetapi juga terlibat aktif dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pada tahap pra-bencana, pekerja sosial pun berperan dalam mitigasi, peningkatan kesiagaan masyarakat, dan advokasi kebijakan. Pada tahap tanggap darurat, pekerja sosial fokus pada dukungan psikososial, perlindungan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara pada tahap pasca bencana, peran pekerja sosial diarahkan dalam pemulihan trauma, rehabilitasi sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi hak-hak korban. Dengan demikian, pekerja sosial memiliki kontribusi strategis dalam mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial korban bencana. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Saudara Aulia Sari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Bunga. Terima kasih juga kepada Pak Amin yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah ikut join pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang nantinya akan sebagai calon pekerja sosial. Mungkin untuk para peserta boleh open kamera karena kita akan mengambil sesi foto. Ada yang oke nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sami-sami, Amin. terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya, Mbak Ella. Amin. Ya Pak, siap. Sukses selalu teman-teman. Pamit. Amin, amin. Saya mohon izin untuk live dari forum.